Baik, ceritanya begini Mas Ari. Saya lagi ngerjain sesuatu, nulis-nulis dan lain sebagainya. Kemudian masuklah ke kamar, saya duduk di situ. Nah, disitulah eh, ada yang berbisik sama saya Mas Ari. Ada yang berbisik, bisiknya begini. Edi, waktunya kamu sudah di dunia sudah habis. Ini hari terakhir hidupmu, begitu. Saya yakin itu bukan jin ya. Saya yakin Allah a'lam lah. Intinya saya yakin ini bukan jin lah. Sehingga ketika saya mendengar suara seperti itu, saya itu tidak berdaya. Mau teriak, mau ngomong, mau minta tolong ke siapa, itu tidak bisa. Tidak bisa. Sehingga tiba-tiba saya itu melihat badan saya itu sudah kaku. Ya, kaku. Itu. Aduh. Jadi ketika tiba-tiba kayak orang ngerep-repan atau gimana? Ya. Jadi sebenarnya bukan kayak orang rep-repan Mas Hari. Sebenarnya ada proses di situ, ya. Ada proses itu di situ. Ada yang namanya proses sakaratul maut tetap ada. Yang maksud saya tiba-tiba itu ketika ruh ditarik itu kerasa. Setelah ditarik itu, ruh itu kan keluar. Gitu. Jadi proses bagaimana sakaratul maut itu yang saya rasakan itu dari kaki. Ya Allah. Ditarik dari kaki. Dan rasa sakitnya itu, sakaratul maut itu seperti badan kita ditebas atau diiris-iris dengan ratusan pedang. Ya Allah. Atau ini kan Idul Adha nih. Ya kita bayangin saja kambing itu dikulitin hidup-hidup. Allah. Ditarik semua kulitnya itu rasanya seperti itu. Atau kita seperti parut yang pakunya panjang-panjang ditancepin tubuh kita terus ditarik seperti itu. Itu rasa sakit Dari kaki itu? Dari kaki. Itu dalam keadaan Ustaz tuh ngerasain ini, ngerasain rasa sakitnya. Rasa sakit luar biasa Mas Ari. Ketakutan yang luar biasa. Dan ini juga ini penting. Kalau ingat itu ya Allah, mau bermaksiat sedikit pun tuh takut Mas Ari. Itu kayak kita ditunjukkan seperti proyektor layar lebar ya. Itu seakan-akan kita semua di proyektor itu melihat segala maksiat dosa yang pernah kita lakukan. Di bumi mana, di sudut mana, kapan kita bermaksiat, semua ditunjukin sama Allah. Di situ Mas Ari. Jadi kayak flashback semua tuh? Ya, flashback semua Mas Ari. Ingat semua dosa-dosa, malunya luar biasa. Apapun Allah tunjukkan di situ. Segala maksiat yang pernah kita lakukan, siapa yang kita sakiti, entah orang, entah keluarga, dengan lisan kita, dengan sikap kita, dan lain sebagainya. Ini penyesalannya yang luar biasa, yang menurut saya tak kalah sakit juga dari rasa sakit yang kita hari itu. Kemudian, nah ini benar dari hadis Rasulullah, ketika sudah nafas di tenggorokan, itu ingat semua harta kita. Ya. Sampai supaya harta saya waktu itu dalam kondisi ya diuji dengan ekonomi. Sampai harta saya uang 1.000 pun di saku, di celana levis belakang pintu pun ingat. Seakan-akan saya tolong itu semua harta saya infakin untuk menebus dosa-dosa saya. Saya pingin harta saya yang tersisa itu saya pingin diinfakin untuk menebus dosa-dosa saya Mas Ari. Itu ketika sudah nafas rasanya sudah di sini. Itu apa ya? Saya rasakan sendiri tuh nafas dada itu nggak berdetak. Dada itu nggak berdetak, rasa sakit itu waktu sakaratul maut itu. Dan ruh itu keluar. Ketika keluar, saya seperti tertegun melihat jasad saya itu, badan saya itu kaku. Ya gimana mayat seperti itu? Nah itulah ternyata ketakutan itu bukan cuma ketika proses sakaratul maut, sampai ruh pun keluar, itu juga ada rasa ketakutan yang luar biasa. Nah ini nanti sebenarnya ini banyak kejadian Mas Ari. Mungkin nggak cukup saya jelaskan 1 jam 2 jam, tidak akan cukup seperti ini. Ini persis sebelum saya mendirikan pesantren. Ini juga yang menjadi energi saya, semangat saya mendirikan pesantren Tahfiz Motivator Quran Indonesia seperti itu. Ketika saya melihat jasad saya itu Mas Ari, tiba-tiba ada yang berbisik begini. Sebentar lagi kamu akan diurus, didatangin mungkar dan nakir. Itu juga nggak kalah mengerikan. Dengar nama mungkar nakir saja itu Mas Ari, itu mengerikan.
Saya lari ke sana kemari, saya cari orang minta tolong supaya ruh saya kembali, supaya saya selamat, supaya saya hidup lagi. Ya Allah, hidupkan saya 3 menit saja ya Allah, 5 menit saja ya Allah, supaya saya bersujud kepada Engkau, supaya saya bertobat kepada Engkau, supaya saya melakukan kebajikan-kebajikan. Itu kan terekam di dalam Al-Quran. Dan memang benar di dalam Al-Quran itu, ketika manusia yang wafat meninggal, dia mengatakan, kok hidup saya seperti hanya pagi saja, siang saja, sore saja. Dan itu benar-benar saya rasakan, Mas Ari. Dan ini lagi Mas Ari, penting punya anak yang soleh soleha. Di situ ada kedua orang tua, ada orang tua suami istri, Mas Ari. Itu mukanya dibakar, hangus, kayak suster ngesot ya, kayak film susternya itu ngesot, Mas Ari, di bawah itu. Hanya pagi saja, siang saja, sore saja. Dan itu benar-benar saya rasakan, Mas Ari. Dan ini lagi Mas Ari, penting punya anak yang soleh soleha. Di situ ada kedua orang tua, ada orang tua suami istri, Mas Ari. Itu mukanya dibakar, hangus, kayak suster ngesot ya, kayak film susternya itu ngesot, Mas Ari, di bawah itu. Ustaz juga lihat yang di alam sana juga lihat. Semua itu banyak yang kita lihat, Mas Ari, banyak. Terus ada kerangkeng, besi-besi yang panas, membara. Tahu nggak apa yang dikatakan oleh kedua orang tua ini? Tahu nggak apa yang dikatakan? Ya Allah, anak saya melupakan saya, ya Allah. Saya mengandungnya, membesarkannya, melahirkannya, mendidiknya, dan dia sekarang melupakan saya, ya Allah. Aku terlupakan, ya Allah. Aku terlupakan hari ini. Itu merintih-rintih menangis, Mas Ari. Nggak didoain gitu? Nggak didoain sama anaknya. Mungkin anaknya juga bermaksiat di dunia. Ini penting mendidik anak untuk supaya akidahnya kuat, agamanya kuat, Qur'annya kuat, sebelum yang lain-lain. Ketakutan saya itu nyari masjid, Mas Ari. Yang saya cari akhirnya masjid. Nah ini penting umat muslim untuk cari masjid gitu kan ya. Cari masjid, saya masuk ke masjid, Mas Ari, adem, ada cahaya, Mas Ari. Duh, saya merinding tuh kalau ingat tuh, nangis saya, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal. Tapi orang nggak ada yang lihat? Nggak ada yang lihat saya sama itu. Nggak ada yang lihat saya. Terus di situ ada anak-anak muda yang lagi pegang Quran, Mas Ari. Yang lagi pegang Quran. Ya. Ada yang lagi pegang Quran, kemudian wajahnya bercahaya. Tuh rasanya itu kayak tembus ke langit. Saya di pintu masuk itu kaget karena mencari pertolongan supaya saya hidup ke dunia. Saya ngeliat itu, nangis saya. Itu indah, mulia, berwibawa. Pokoknya dengan segala kemuliaan yang saya lihat tuh, ini asik banget nih orang gitu. Indah banget, wajahnya berseri-seri. Saya bertanya dalam diri saya itu bertanya, ada jawaban. Nggak tahu siapa, pokok ada jawaban, ada suara begini. Itulah orang yang hafal Quran. Itulah orang-orang yang mencintai Quran. Itulah orang-orang yang memperjuangkan Quran, Mas Ari. Itu bahasanya begitu. Itu bercahaya. Dan ini bahagia banget orang ini. Wajahnya berseri-seri. Saya jalan, tapi yang diantara yang paling bercahaya itu adalah gurunya. Ada kiai, seorang kiai di tengah itu yang ngajarin Quran. Itu yang paling bercahaya, Mas Ari. Saya pergi ke mimbar, tempat imam sholat. Saya sambil nangis, saya berteriak, Mas Ari, di situ. Saya nangis, ya Allah, berkali-kali saya ngomong, ya Allah, hidupkan saya walaupun 3 menit, hidupkan saya walaupun 5 menit. Kalau sebelumnya saya pingin taubat gitu, pingin beribadah sama Allah gitu. Tapi ini beda, saya mintanya sama Allah beda. Ya Allah, jika Engkau izinkan saya hidup di dunia 3 menit saja, 5 menit saja, saya ingin taubat, saya ingin zikir, saya ingin sedekah, saya ingin semua kebaikan-kebaikan saya sampaikan kepada Allah. Saya ingin hidup, ya Allah. Saya ingin balik ke dunia, ya Allah. Baru saya terakhir ingat dalam diri saya, ya Allah, jika Engkau izinkan saya hidup, ya Allah, 3 menit saja, 5 menit saja, ya Allah, izinkan saya hidup di dunia ini, ya Allah. Saya akan perjuangkan Quran hingga akhir hayat saya, Allah. Saya akan berjuang untuk Quran. Saya akan wakafkan hidup saya untuk Quran, ya Allah. Itu doa saya sama Allah, Mas Ari. Ketika saya berteriak, nangis sama Allah, itu menjerit sama Allah, pokok pasrah total sama Allah. Saya sudah sampai lupa pada diri saya sendiri, sampai saya lupa siapa saya sampai lupa apa yang terjadi karena saya hanya hati saya, ya Allah, minta hidupkan saya di dunia. Saya wakafkan hidup saya untuk Quran. Saya akan perjuangkan Quran sampai detak dan jantung saya yang terakhir, saya janji saya sama Allah. Tiba-tiba ruh itu balik, Mas Ari. Saya itu kayak lagi tidur, langsung bernyawa lagi. Saya bernafas, saya gemetar berjam-jam gitu, ketakutan malam itu, Mas Ari. Hadza khalqullah, hadza
هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Imam adalah diruqyah dengan membaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas atau surat-surat yang lainnya. Dan walhamdulillah ini yang sering saya praktekkan. Jadi kalau ada anak-anak yang demam, anak saya demam, sebelum saya kasih obat, saya gendong dan saya kasih ruqyah. Terkadang bisa menggunakan air sekaligus dikompres ya. Kepalanya yang hangat, lalu badannya juga bisa dibasmi demam adalah diruqyah dengan membaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas atau surat-surat yang lainnya. Dan walhamdulillah ini yang sering saya praktekkan. Jadi kalau ada anak-anak yang demam, anak saya demam, sebelum saya kasih obat, saya gendong dan saya kasih ruqyah. Terkadang bisa menggunakan air sekaligus dikompres ya. Kepalanya yang hangat, lalu badannya juga bisa dibalur dengan air. Walhamdulillah biasanya nggak lama demamnya reda. Dan termasuk saya sendiri ketika demam meruqyah diri sendiri, karena salah satu di antara janji Nabi SAW ruqyah yang mujarab adalah ruqyah karena penyakit ain atau karena demam. Belum bisa Arabnya juga bisa ditulis lainnya. Bismillahi masya Allah. Bismillahi masya Allah. La quwata illa billahi masya Allah. Ya. La quwata illa billahi masya Allah. Saya ulangi dari bismillahnya. Bismillahi masya Allah. La quwwata illa billahi masya Allah. Ya, sudah Bu. Terus yang saya lakukan doanya agak panjang, tidak usah dihafalkan tapi ya. Kullun nikmatin minallahi. Kullun nikmatin minallahi. Jadi jenengan yang tidak masuk ke grup kan bisa nulis ya. Kullun nikmatin minallahi masya Allah. Kullun nikmatin minallahi masya Allah. Saya ulangi dari bismillah. Bismillahi masya Allah. La quwwata illa billahi masya Allah. Kullun ni'matin minallahi masya Allah. Sudah Bu? Ya. Tadi di titik ya, di titik aja. Bismillahi masya Allah. La quwwata illa billahi masya Allah. Kullun ni'matin minallahi masya Allah. Al-khairu, maksudnya ya, al-khairu kulluhu. Al-khairu kulluhu biyadillahi masya Allah. Al-khairu kulluhu biyadillahi masya Allah. Al-khairu kulluhu biyadillahi masya Allah. Saya ulangi dari bismillah. Bismillahi masya Allah. La quwwata illa billahi masya Allah. Kullun ni'matin minallahi masya Allah. Al khairu kulluhu biyadillahi masya
La yasrifus su'a illallah. La yasrifus su'a illallah. La yasrifus su'a illallah. Ya, saya ulangi dari bismillah. Bismillahi masyaallah. La quwwata illa billahi masyaallah. Kullun ni'matin minallahi masyaallah. Al khairu kulluhu biyadillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Dari bismillah sampai ini tadi itu baru satu. Nah, dibacanya 3 kali. Iya Bu ya. Bismillahi masyaallah. La quwwata illa billahi masyaallah. Kullun ni'matin minallahi masyaallah. Al khairu kulluhu biyadillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Itu satu. Ya, jadi kalau 3 kali berarti ulang sampai bacaannya dari bismillah tadi. Jadi ya Bu ya, itu insyaallah kita termasuk rumah kita akan dijauhkan dari tadi pencurian. Mungkin rumahnya dijauhkan dari pencuri. Begitu juga ini jenisnya ketika keluar, karena membacanya insya Allah juga dilindungi dari pencurian. Itu ya Bu ya. Nah, monggo yang mau makan silakan. Ini doa dari Nabi Khidir alaihissalam. Ya, ini ada riwayatnya. Riwayat diceritakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam, Ilyas bertemu pada setiap musim. Ya, mereka tidak berpisah kecuali membaca kalimat ini. Ya. Ini doa. Ya, yang mau mengamalkan silakan, yang enggak mau ya enggak apa-apa, yang enggak cocok juga enggak apa-apa. Ya, terserah. Pokoknya saya sudah tak kasih, monggo. Bismillah, mudah-mudahan Allah berijabah. Jadi ya mudah, terima kasih ya. Mari kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial Persada Indonesia yang berkolaborasi dengan Merajut Kisah by Ustazah Oki Setiana Dewi. Boleh berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Silakan Ibu dan Terjam Semarang untuk bisa disapa-sapa ketemu dengan kami yang sudah berada di sebelah kiri Angin. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Allah menganugerahi ibu saya punya penyakit yang namanya autoimun sejak 17 tahun yang lalu. Sejak usia beliau 40 tahunan. Allah berikan penyakit berupa autoimun, yaitu yang membuat seluruh kulit tubuhnya melepuh seperti orang habis terbakar. Ibu-ibu tahu orang-orang habis terbakar kulitnya melepuh dan basah. Kalau kena baju